Oke, teman-teman, saya ambil alih ya. Hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita diberkahi dan sehat selalu. Amin. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Vivi Yuliani dari semester 5 Manajemen selaku pembawa acara dalam webinar siang ini. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah join di sini. Saya harap semua materinya bisa kita serap dan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Teman-teman, sebelum acaranya berlanjut, saya mau menjelaskan dulu untuk susunan acara di siang hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya. Susunan acara yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Anton Ardiansah. Susunan acara selanjutnya kita akan berikan sambutan kepada Mas Riza Aliansah selaku Ketua Panitia Webinar Revolusi Industri 4.0. Susunan acara selanjutnya sambutan kepada Bapak Supriyadi, Eskom MM selaku dosen pengampu manajemen SDM. Susunan acara selanjutnya, webinar ini akan dilanjutkan dengan moderator kita yaitu Mas Rifki Ihza Ansori. Susunan acara selanjutnya pada pukul 13.30 sampai pukul 14, seminar online segera dimulai dengan pemateri atau narasumber yang pertama, yaitu Bapak Supriyadi Eskom MM selaku dosen pengampu MSDM. Dan pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Rangga Pranacitra selaku Direktur Utama PT Krakatau Samudra Solusi dari pukul 14 sampai pukul 14.30. Susunan acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator kita dan ditanyakan langsung kepada narasumber. Susunan acara selanjutnya pada pukul 14.50 kita akan melakukan doa dan penutup. Baik teman-teman, kita akan membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan membacakan ayat suci Al-Quran yang dibacakan langsung oleh Mas Anton Ardiansah. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin
mu'ridun. Ma ya'ti min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'um wa hum yal'abun. La'iyatan qulubuhum wa syarru wa najwa alladhina dhalamu hal hada illa basyarum mislukum afala ta'tuna sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas samiul alim. Bal qala adghasu ahlamin bal iftarahum bal huwa syair fal ya'ti bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anzalnahum wa man nasha'u wa alaqnal mursifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari kita semua diberi kelancaran. Amin. Baik, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu kita berikan sambutan yang sangat meriah kepada Ketua Panitia Webinar Revolusi Industri 4.0, yaitu Mas Riza Aliansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Teh Vivi. Mohon izin untuk kedua pemateri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen mata kuliah MSDM Bapak Supriyadi selaku pemateri kita yang pertama. Izin Pak. Yang terhormat Bapak Direktur PT Krakatau Samudra Solution selaku pemateri kita yang kedua. Izin Pak, kami ucapkan selamat datang juga kepada Pak Rangga yang sudah sempat hadir pada acara pembukaan ini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa dipertemukan dalam acara webinar Revolusi Industri yang bertemakan strategi mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0
di kota Cilegon. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, terutama kepada kedua narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi pemateri pada acara seminar ini. Nah, hadirin yang saya hormati, dalam seminar ini mungkin nanti akan membahas mengenai peluang dan tantangan SDM dalam menghadapi revolusi industri di Kota Cilegon dan strategi pengelolaan SDM di era revolusi industri. Terus hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi revolusi industri di Kota Cilegon itu mungkin nanti akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Semoga dengan selesai acara ini kita semua bisa mendapatkan manfaat yang positif dan bisa memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Dan dimohon untuk kepada seluruh peserta bahwasanya jika sedang melaksanakan pemateri berbicara diharapkan untuk mic-nya dinonaktifkan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak sekali kekurangan. Merdeka Unival, jayalah PT KSS, dan kayalah Payadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riza untuk waktunya. Selanjutnya kita juga akan memberikan sambutan yang tidak kalah meriah untuk dosen pengampu MSDM Kampus Merdeka, yaitu Bapak Supriyadi Eskom MM. Waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati, ini beliau adalah Bapak Rangga Pranacitra, Direktur Utama PT Krakatau Samudra Solution, yang telah berkenan untuk memberikan ilmu kepada teman-teman mahasiswa Universitas Al-Heria, yang dimana ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah pengampu sumber daya manusia. Dan teman-teman juga tidak lupa ketua panitia beserta para panitia dan peserta yang sudah hadir. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk mendapatkan manfaat, sharing knowledge, ilmu, dan juga bagaimana kita akan membahas kaitan dengan sumber daya manusia, skala strategi, dan juga untuk menggapai bagaimana revolusi industri di Kota Cilegon ini mampu untuk bisa kita gapai secara strategi. Khususnya di mata kuliah sumber daya manusia, saya menugaskan kepada teman-teman semuanya untuk melakukan kegiatan seminar online. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya lihat sudah maksimal mempersiapkan kegiatan ini, dan juga saya merasa bersyukur bahwa ini merupakan sebuah program di mana Kampus Merdeka Belajar ini menjadi wujud nyata, ya. Jadi kolaborasi kita tidak hanya di kelas, tetapi di luar kita sudah mulai melakukan upaya untuk sharing knowledge kepada teman-teman melalui praktisi-praktisi, dan juga nanti kita bisa berdiskusi yang kaitannya dengan sumber daya manusia. Baik, nanti pandangan secara umum yang akan saya berikan sebagai pemateri, atau nanti Pak Rangga juga yang akan memberikan sebuah motivasi ataupun strategi bagaimana mahasiswa mampu nanti untuk menyelaraskan revolusi industri di Kota Cilegon. Kita tahu bahwa Kota Cilegon ini merupakan kota yang berbasis industri.
maka kita juga diperlukan sumber daya yang unggul, sumber daya yang mumpuni untuk mengisi bagaimana kawan-kawan nanti dapat masuk di dalam industri yang ada di Kota Cilegon. Terutama kita tahu bahwa peran dari perencanaan SDM di sebuah industri itu pasti akan membutuhkan orang-orang yang mempunyai kualitas yang unggul, terutama SDM yang harus mampu untuk berdaya saing dalam melakukan strategi di era revolusi industri 4.0. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini, tidak panjang lebar. Saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan seminar online di kelas sumber daya manusia. Semoga kita sampai jam 15.00 mampu melakukan kegiatan ini dengan penuh semangat, dan saya minta juga kawan-kawan manfaatkan momentum seminar online ini untuk menggali wawasan dan juga menggali kesempatan, bahkan relasi nanti ketika teman-teman bisa saling mengenal satu sama lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ketua Panitia ya. Jadi panitia sudah melakukan hal maksimal, semoga ke depan agenda-agenda seperti ini terus digalakkan oleh Universitas Al-Khairiyah dalam rangka kampus Merdeka Belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Rifki Iza. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Vivi selaku MC kita yang sudah mempersilahkan saya selaku moderator untuk memimpin rangkaian diskusi pada hari ini. Dan tentunya makasih juga buat Bapak Supriyadi atas sambutannya dan Mas Riza selaku Ketua Panitia. Dan semuanya teman-teman seperjuangan saya yang sangat antusias dalam acara seminar hari ini. Nah, namun sebelum jauh dari rangkaian acara kita hari ini, alangkah baiknya saya ingin menyampaikan beberapa aturannya, yaitu bahwa teman-teman diharapkan untuk menyalakan videonya dan untuk audionya dimatikan apabila teman-teman sudah tidak memerlukannya. Oke, baik yang belum dinyalakan kameranya boleh ikut dinyalakan ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang saya banggakan, kebetulan diskusi kita sangat menarik karena mengusung tema tentang strategi mempersiapkan SDM dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang ada di kota kita tercinta, yaitu Kota Cilegon, yang mana akan ditemani oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Supriyadi Eskom MM selaku dosen dari kampus Al-Khairiyah Cilegon, dan juga bersama narasumber kita yang pastinya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Rangga Pranacita. Selamat datang, makasih telah menyempatkan waktunya untuk dalam acara seminar kita. Dan beliau juga selaku Direktur Utama dari PT Krakatau Samudra Solusi. Oke, supaya tidak panjang lebar, untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Supriyadi Eskom MM selaku dosen pembimbing kita yang luar biasa ini. Untuk waktu dan tempatnya, Bapak mohon izin untuk melanjutkan dan memaparkan materi dalam seminar kali ini, Pak. Waktu dan tempatnya Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilakan saya untuk dalam sesi pertama. Mohon izin Pak Rangga. Ini kita sapa dulu nih Pak Rangga nih ya. Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih sudah menyertai kebersamaan kita di siang hari ini. Mohon izin saya pertama Pak Rangga ya. Ini teori-teori saja lah. Nanti dilengkapi, disempurnakan oleh Pak Rangga. Saya akan sharing dulu kaitan materi saya sebentar. Oke, apa sudah terlihat semuanya, teman-teman? Sudah Pak, sudah. Oke, nanti untuk terakhir saya akan sharing ini di di Zoom ya. Gak apa-apa, nanti materinya akan saya sharing di sini. Baik. Saya akan memulai dengan judul Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri di Kota Cilegon. Saya akan mengawali
dengan apa yang disebut dengan angka-angka. Nah, ini sebetulnya angka-angka yang harus kita pahami bahwa Kota Cilegon ini merupakan kota industri, basisnya adalah industri, dan dalam rangka memahami itu, saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, supaya kita memahami bahwa apa yang kita diskusikan ini tidak melenceng dari apa yang tema yang akan kita bangun. Nah, ini teman-teman sedikit gambaran terkait dengan geografis dan iklim di Kota Cilegon. Bahwa Kota Cilegon ini luas wilayahnya ada 175,51 km, terdiri dari sebaran 8 kecamatan, ya. Dan kemudian di sini kita lihat bahwa Cilegon itu merupakan kota di mana sekarang terpisah dari Kabupaten Serang semenjak tahun 1999, tepatnya 27 April. Dan kemudian Cilegon merupakan bagian dari Provinsi Banten, ada 8 kecamatan, dan kita tahu bahwa Cilegon ini paling banyak wilayah kaitan dengan industrinya berada di sebaran pesisir pantai, yaitu dari ujung Ciwandan sampai ujung Pulau Merak. Yang dimana industri-industri kita terdiri dari industri baja, chemical, dan juga industri barang dan jasa. Oleh karena itu, Cilegon ini merupakan kota yang sangat menarik. Karena apa? Karena memang daya tarik Kota Cilegon yang hari ini mungkin teman-teman sudah tahu bahwa UMK Cilegon ini naik jadi 4,6 juta. Nah, oleh karena itu, jangan salah nanti ke depan Cilegon ini akan masuk urbanisasi penduduk. Mungkin dari luar kota Cilegon atau mungkin dari luar Pulau Jawa. Dan ini sangat memungkinkan. Dan kemudian ini penduduk dan tenaga kerja. Jumlah penduduk menurut data tahun 2021 bahwa jumlah penduduk di kota Cilegon itu ada 441,761 orang. Ya, jadi 441.000. Ini jumlah yang cukup banyak yang kemudian sebarannya ada di berbagai kecamatan. Paling banyak sebarannya ada di Kecamatan Citangkil, ada sekitar 81.000 jiwa, dan di sini juga sama yang terpadat penduduknya juga terkait dengan jumlah capaiannya ada di sekitar Jombang. Jadi teman-teman harus memahami bahwa kota Cilegon ini merupakan kota yang sangat sedikit sebetulnya penduduknya. Beda dengan misalkan di Kabupaten Serang yang jumlahnya hampir jutaan. Nah, tetapi kepadatannya merupakan aspek dari ya jumlah sebaran penduduk di mana mereka yang ikut misalkan di dalam berusaha ataupun bekerja di dalam sebaran kaitannya dengan kota Cilegon. Nah, ini teman-teman indeks pembangunan manusia atau IPM dan upah minimum regional di Provinsi Banten. Dari sebaran ini kita tahu bahwa kota Cilegon di tahun 2001 dengan UMR-nya 4,34 juta ini merupakan UMK terbesar juga ya, atau UMR terbesar juga di Provinsi Banten. Karena sebaran di Tangerang ya, yang dimana rata-rata 4,2 juta, dan kemudian ada wilayah-wilayah lain, ini sebarannya di Kota Serang, Kabupaten Lebak, dan juga Kabupaten Pandeglang, ini lebih tinggi, yaitu sebaran untuk upah minimum regionalnya ada di Kota Cilegon. Dan di sini, di sebelah kanan, kita lihat bahwa indeks lapangan pekerjaan. Di sini ada angka di mana bidang jasa ada sekitar 118.000 sebaran untuk apa? Untuk jumlah lapangan pekerjaan. Di dalam industri itu ada sekitar 62.000. Di dalam pertanian ini yang cukup sedikit karena hanya cuma 3.700 orang. Jadi wilayah usaha atau pekerjaan di bidang pertanian ini cukup sedikit di Kota Cilegon karena sektor yang paling banyak adalah di industri dan jasa. Baik, selanjutnya ini adalah terkait dengan ketenaga kerjaan.
tingkat pengangguran terbuka TPT di Kota Cilegon tahun 2018 sampai 2021 ya. Di sini yang awalnya tingkat pengangguran terbuka di 2021 data terakhir ada 10,13%. Di 2020 ada 12%, menurun 2% ketimbang di angka 2020. Kalau untuk angka 2022 belum keluar karena nanti akan muncul di pertengahan bulan tahun 2023. Nah, ini ada partisipasi angkatan kerja. Banyak ya, rata-rata biasa ada 61,83% dan di tahun 2021 ada 61,37%. Jadi ini korelasinya adalah antara TPT dengan juga untuk partisipasi angkatan kerja, ini seharusnya bisa mengimbangi atas rekrutmen sumber daya manusia di Kota Cilegon. Nah, di sini ya, populasi yang kaitannya dengan pencari kerja, lowongan kerja yang terdaftar. Di sini di tahun 2021, jumlah total yang kaitan pencari kerja terdaftar di Kota Cilegon itu ada 8.000. Dan kemudian lowongan kerja yang terdaftar hanya cuma 700 lowongan kerja. Penempatan tenaga kerja itu cuma 1.342. Ini sebetulnya ngejomplang lah, bahasa orang Cilegon itu, ini indeks angkanya tidak mumpuni. Bahwa lowongan kerjanya hanya 700, tapi pencari kerjanya lebih dari 8.000. Tapi penempatannya tenaga kerjanya hanya 1.300. Jadi ya mungkin ini yang menambah angka kredit untuk bagaimana Cilegon itu angkanya sudah urutan ke-4 sekarang di tingkat untuk pengangguran di Kota Cilegon. Tapi jangan salah, nanti pasti akan bertambah lagi. Dan ini juga jumlah penduduk kategori terkait dengan pendidikan, ya, pendidikan. Jadi universitas di Kota Cilegon, angka 2021 jumlah lulusannya 1.553. Sedangkan untuk angka lulusan di akademi itu hanya 418. Ini SDM kita di Cilegon. Jadi teman-teman kalau mau tahu bahwa kenapa kok pengangguran di Kota Cilegon terus meningkat, ya karena kita lihat dari sumber daya manusia yang ada di Kota Cilegon. Kalau misalkan lulusan SMA-nya ada 1.800, kemudian SMK-nya ada 4.000, maka jumlah penyumbang terbanyak yang kaitannya dengan angka pengangguran sudah jelas kelihatan di sini ya. Tetapi kesempatan itu, peluang itu juga harus terbuka dengan industri real mana yang harus menyerap angkat tenaga kerja. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang ada di Kota Cilegon. Ini catatan di 2021. Selanjutnya, kawan-kawan pasti nanya terkait dengan upah ya, upah pekerja di Kota Cilegon itu berapa sih sebetulnya? Nah, ini lapangan pekerjaan kaitan dengan dengan lapangan pekerjaan yang rata-rata upahnya. Misalkan pertanian, ya pertanian itu upah rate kerjanya 4.200.000, industri 4.400.000, ya jasa 2.800.000. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini bahwa sektor-sektor pertanian agak lumayan cukup bagus ya. Kalau misalkan kawan-kawan pengen bekerja di bidang pertanian atau di industri, pengolahan manufaktur industri juga bagus. Kalau jasa itu cenderung kepada misalkan contoh kawan-kawan membuat sebuah peluang-peluang bisnis ya bentuk UMKM atau apa, itu bisa menjadi salah satu servis jasa. Kelihatan dari upah bagaimana pekerja secara formal menurut usia ya. Nah, ini usia, sebelah kanan ada tabel di mana teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman bisa baca dan saya sharing terkait dengan ini, bahwa usia produktif pekerja di Kota Cilegon di 2021 itu lebih banyak yang kaitannya tenaga kerja untuk menerima upah. Ya, ini kalau misalkan di pertanian usia 35 sampai 39 ya banyak juga. Dan kemudian juga di usia-usia produktifnya juga banyak yang kaitannya dengan pengolahan industri. Selanjutnya,
Kawan-kawan harus mengetahui bagaimana peluang-peluang di bidang usaha, terutama juga kita harus memahami pasar-pasar di Kota Cilegon. Pangsa pasarnya apa sih, komoditasnya? Ini ternyata di Kota Cilegon itu komoditas makanan itu dan non makanan itu lumayan, ya. Jadi kita bisa lihat tabel di sini ada 47% pasar untuk makanan dan kemudian bukan makanan itu 53%. Jadi presentasi tertinggi pengeluaran per kapita sebulan itu masyarakat Kota Cilegon mengeluarkan 1,8 juta. Ya, jadi ini data 2021 di mana rate pengeluaran per kapita sebulan penduduk Cilegon itu uang yang dikeluarkan yaitu 1.855.000. Dan mari kita bahas tentang apa sih sebetulnya revolusi industri. Nah, kawan-kawan harus memahami bahwa di era digitalisasi, ya, di era bagaimana internet ini semakin canggih, karena bagaimanapun media internet atau digital ini terus lambat laun akan naik, ya. Ini data di mana sumber dari APJI tahun 2017 bahwa luar biasa sudah hampir 143 juta pertumbuhan orang yang menggunakan media sosial atau platform digital. Dan ini tahapan revolusi industri bahwa kawan-kawan tahu abad 18 atau 1800-an tahun yang lalu itu penemuan mesin uap mendorong munculnya kapal uap dan kereta api. Sehingga pertumbuhan revolusi industri itu mulai dari fase ke fase, per abad ke abad itu sudah memulai perubahan-perubahannya. Pada abad ke-19 atau 1900-an, penemuan listrik atau assembly line yang meningkatkan produktivitas barang. Jadi kebutuhan manusia itu terbantu dengan teknologi, ya, dengan penggunaan penemuan listrik dan kemudian memudahkan elektrikal untuk melakukan sebuah penemuan yang baru. Lantas selanjutnya adalah abad ke-20, inovasi teknologi informasi dan kemudian komersialisasi dan personal komputer itu sudah mulai ditemukan. Sehingga ini mengubah mindset manusia untuk terbantu di dalam platform digital, ya. Jadi misalkan orang menghitung, melakukan pelaporan secara akuntansi, ya, secara manajemen semua terbantu oleh sistem komputer. Dan sekarang kemudian menjadi bagian dari revolusi industri keempat. Dan kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless, ya, dan kemudian big data secara masif. Jadi komponen-komponen yang dilakukan oleh revolusi industri 4.0 hari ini sudah mulai untuk memasuki era yang baru, ya. Bagaimana data kita dengan secara elektronik itu sudah mulai satu. Kayak sekarang, ya, teman-teman kalau misalkan ID pajak dengan ID KTP itu nanti mulai tahun depan sudah jadi satu, hanya bisa menggunakan dengan ID KTP saja, pelaporan pajak bisa kita lakukan berbarengan. Nah, ini fase industri yang membutuhkan masa. Dari abad ke abad itu pasti akan berubah. Bagaimana nanti abad selanjutnya itu pasti akan menjadi sebuah resolusi yang baru ke depannya. Entah teknologinya seperti apa. Nah, dunia digital atau platform revolusi industri keempat ini, 4.0, saat ini beberapa jenis yang kaitannya dengan bisnis. Di salah satu di Indonesia ini sudah terkena dampak. Contohnya apa? Contohnya ketika toko konvensional yang ada sudah mulai tersaingi dengan bisnis seperti marketplace. Contohnya apa? Ya, ruko-ruko yang biasanya rame, mall yang biasanya rame sekarang berubah menjadi dunia digital yang kita sebut dengan marketplace online. Kita belanja lewat marketplace, nah itu nanti barangnya kita pilih, terus kita bayar, kemudian diantar oleh kurir, dan kemudian kita nggak usah capek-capek ke toko, dan kita bisa lakukan itu langsung dari rumah secara online. Nah, itu bentuk dari perubahan revolusi industri 4.0 di kaitannya ekonomi. Sama juga dengan misalkan ada basis dunia transportasi, taksi atau ojek
yang kaitannya yang awalnya hanya tradisional, kemudian bergeser menjadi mode berbasis digital. Platformnya banyak, Gojek, Uber, ya, Grab itu mengalahkan ojek dan taksi konvensional yang dahulu. Banyak sekali kita manfaatkan. Nah, sekarang era digitalnya sudah mulai dalam genggaman. Nah, ini wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Jadi teman-teman, hari ini kita ini sudah sudah dihadapkan dengan salah satu bentuk dari penerapan dunia digital. Kawan-kawan harus memahami, sebentar. Ada yang coret-coret nih. Bentar ya. Oke, makasih. Nah, tadi sampai mana? Oke, ini ya. Jadi, secara kegiatan ekonomi dunia saat ini sudah berubah. Ada sharing ekonomi yang kita tahu bahwa dunia digital tidak lagi menjadi hal yang tabu, tetapi sudah membumi saat ini. Salah satunya adalah terkait dengan dunia pendidikan, terus ada juga kaitan dengan lembaga pemerintah yang melakukan e-government, terus kemudian marketplace, ada juga misalkan jasa yang kaitannya dengan kesehatan, terus smart aplikasi seperti handphone, ya, Android dan lain-lain yang terus berkembang. Terus ada juga smart manufacturing dan kemudian ada smart city. Nah, ini yang katanya dulu Cilegon akan menjadi smart city ini harus diwujudkan karena eranya sudah digital. Nah, tantangan-tantangannya bagaimana ke depan terkait dengan skill di industri masa depan. Teman-teman harus punya bagaimana skill atau kemampuan yang harus kita asah untuk menerima tantangan di industri 4.0. Jadi skill yang harus kita pahami, ya, salah satunya ini teman-teman bisa baca, kita harus paham tentang kompleks problem solving atau kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing yang belum diketahui solusi di dalam dunia nyata. Ada juga social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, ya, terus kemudian mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Terus ada juga tentang proses skill, yaitu kemampuan terdiri dari activity listening, logical thinking, dan juga monitor self of the others. Dan kemudian juga sama, di mana sistem skill itu harus kita pahami juga, karena kemampuan sistem skill ini dapat melakukan judgement dan keputusan untuk mempertimbangkan cost benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat untuk dijalankan. Terus kemudian yang terakhir adalah cognitive abilities, yaitu skill yang terdiri antara lain ada cognitive flexibility, creative, logical reasoning, dan problem sensitive, dan kemudian mathematical reasoning dan visualization. Dan ini teman-teman harus memahami semua yang kaitannya dengan soft skill teman-teman ke depan. Karena ke depan ini sumber daya manusia itu terus berkembang, pemahaman dan keilmuannya. Tidak hanya cuma monoton secara teori, tetapi harus dipahami bahwa kaitan ke depan industri itu membutuhkan orang-orang yang berdaya saing, yang lebih maju dan lebih memahami antara sebuah sistem, ya. Terus kemudian juga kawan-kawan harus memahami konteks by system dan proses by system. Skill-skill ini yang merupakan kebutuhan industri di masa yang akan datang. Di mana sektor industri akan semakin berkembang, secara teknologi terapan pun akan semakin canggih, dan manusianya pun harus mengisi kekosongan untuk hal itu. Nah, ini prinsip revolusi industri 4.0. Satu, interkoneksi. Kemampuan mesin, perangkat, dan sensor manusia untuk saling berkomunikasi. Terus kemudian transparansi informasi, yaitu kemampuan teknologi di era 4.0 menyediakan informasi yang transparan untuk mengambil keputusan.
Kemudian dukungan teknis, yaitu kemampuan sistem untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi, sebagaimana misalkan penggunaan robot untuk melakukan eksplorasi dalam gua, dan juga penggunaan kendaraan awak dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah keputusan terdesentralisasi, yaitu kemampuan sistem mengambil keputusan sendiri dan bekerja semandiri mungkin. Ini prinsip evolusi industri, sehingga prinsip ini kawan-kawan juga harus memahaminya, karena bagaimanapun sumber daya manusia harus terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, kawan-kawan tahu ya apa yang disebut oleh Presiden Jokowi yang selama ini katanya dibilang bonus demografi Indonesia Emas 2045. Nah, ini saatnya teman-teman harus memahami bahwa generasi milenials ini membuka peluang terbukanya lahan pekerjaan baru, yaitu salah satunya adalah peluang bisnis berbasis digital, terus menjamurnya industri kreatif. Kalau teman-teman sering main TikTok atau aktif di YouTube, nah ini jamurlah industri kreatif ya. Yang ketiga adalah pekerjaan baru sebagai freelancer. Ya, ini merupakan peluang terbukanya lahan pekerjaan baru. Tidak hanya untuk terserap dalam dunia pekerjaan, tetapi kewirausahaan juga termasuk salah satu potensi yang teman-teman bisa lakukan di era revolusi industri 4.0. Nah, ini karakteristik startup. Kita tahu startup ini bagian yang tidak terpisahkan di dalam era digitalisasi. Ada perusahaan-perusahaan startup yang kemudian dia membangun perusahaannya begitu besar dengan modal besar dan juga pegawainya yang cukup banyak, bahkan diawali dengan ya tadi pegawai yang hanya cukup misalkan 20 orang, income-nya juga luar biasa kalau dilihat dari startup dunia. Ini merupakan produk digital ya, yang kawan-kawan bisa lakukan untuk melakukan strategi untuk peningkatan SDM, terutama di Cilegon. Setahu saya di Cilegon itu kalau tidak salah wali kota itu bikin startup yang mau nyaingin Gojek kalau nggak salah. Apa sih? Namanya lupa saya. Apa ya? Saya nggak tahu itu jalan atau enggak. Terus kemudian mau bikin startup yang mau menyaingi Bukalapak atau Tokopedia. Nah, harusnya startup itu dibangun tidak dengan cuman niru-niru saja, tapi harus dengan serius. Apa contoh seriusnya? Ini teman-teman. Sumber dari BBC bahwa unicorn di Indonesia di ekonomi digital di Asia Tenggara menguasai dengan startup dengan valuasi di atas dari 1 miliar dolar. Seperti Gojek, valuasinya sekitar 53 triliun, ya. Traveloka 26 triliun, Tokopedia 15 triliun dan Bukalapak 13,7 triliun. Luar biasanya, ini platform-platform media digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di Indonesia. Kalau nggak ada ojek, ya kadang-kadang kita agak susah dan repot. Kalau misalnya teman-teman punya kendaraan bermotor sih oke saja. Tapi kalau misalkan tidak punya kan terbantu dengan Gojek. Kita mau healing, ada Traveloka. Kita mau beli produk-produk ya untuk produk makanan ataupun apapun itu ada di Tokopedia dan Bukalapak. Nah, ini salah satu unicorn di Indonesia dan kemudian berkembang di Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan yang mumpuni, ini salah satu contoh ya bagaimana teman-teman harus tahu nih, ternyata di negara-negara besar di Inggris dan Amerika kita tahu bahwa rata-rata gajinya 750 juta per tahun. Kebayang nggak sih orang digaji 750 juta per tahun di Inggris ya, dengan keahlian seperti misalkan terkait dengan kebutuhan bisnis, keamanan data, itu orang banyak dicari di sana. Contoh misalkan di bagian IT, gitu, di mana orang-orang melakukan rekayasa perangkat lunak, karyawannya juga harus memahami tentang bagaimana metode pengembangan perangkat lunak dan IT, dan akhirnya keahlian itu dicari oleh orang-orang di Inggris. Ya lumayan, gajinya 750 juta. Di Amerika sama ya, 2 miliar nih. Siapa yang mau kerja di Amerika nih? Kalau misalkan dia pengen digaji per tahun 2 miliar, ya keahliannya harus terkait dengan sistem keamanan jaringan. Contoh misalkan teman-teman harus membuat
sistem keamanan jaringan perangkat lunak supaya tidak tidak dikerjain oleh hacker ya, atau misalkan virus malware yang juga mengalami peningkatan kinerja. Ini di Amerika. Terus kemudian bagaimana dengan di Tiongkok? Di Tiongkok rate gajinya sekitar 500 sampai 1 miliar. Keahlian yang harus dicari yaitu ahli bisnis, intelijensi, dan juga big data, dan spesialis teknologi pembayaran online atau vintage. Vintage itu yang kita sering dengar katanya yang orang bermasalah dengan apa sih namanya itu, lupa saya. Pinjol. Nah, itu tuh vintage ya. Nah, ini banyak dikembangkan di Tiongkok sana sehingga perputaran keuangan banyak di Indonesia juga ya, karena mereka yang buat di Tiongkok. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini begini. Gaji rata-ratanya per tahun 250 juta sampai 500. Keahliannya ya sama. Ahli dari framework dan big data, software, engineer, dan juga development, product manager dengan kecakapan komunikasi. Jadi sekarang dunia digital itu sudah menjadi kenyataan yang dulunya sempat orang itu berpikir bahwa emang bisa ya kita berkomunikasi antara face to face gitu, wajah ke wajah. Bisa saja kalau dulu kan di tahun 2000-an tidak pernah kita merasakan bahwa telepon itu ya cuma hanya mendengarkan suara. Tapi hari ini kita berkomunikasi dengan satu sama lainnya itu sudah tidak menjadi asing lagi kalau sudah menggunakan teknologi yang kita sebut dengan video call atau misalkan Zoom Meet seperti hari ini, yang teman-teman bisa melakukan seminar online secara berbarengan, dan ini merupakan sebuah teknologi terapan baru yang dikembangkan oleh manusia. Nah, saya bahas tentang rata-rata usia pekerja yang semakin muda. Teman-teman hanya harus pahami bahwa hanya 6 dari 32 perusahaan sukses di industri teknologi internasional yang mempekerjakan karyawannya dengan usia lebih dari 35 tahun. Ya, jadi ini dari PaceClaim, perusahaan riset konsultan, menjelaskan bahwa hanya 6 dari 32 perusahaan sukses di industri teknologi internasional yang mempekerjakan karyawan usia lebih dari 35 tahun. Kebayang nggak? Berarti sisanya ini adalah anak-anak muda yang kemudian berperan aktif di perusahaan-perusahaan besar dunia, yang ini merupakan salah satu sumber daya manusia dari penjuru dunia untuk melakukan sebuah persaingan di perusahaan-perusahaan internasional besar. Ini Epic Game, rata-rata orangnya sekitar 26 tahun. Ada juga ini game juga, Zynga, dan kemudian ada Google, di mana pekerjaannya rata-rata rate-nya 29 tahun, dan beberapa perusahaan lainnya. Oke, ini perusahaan yang rata-rata pekerjaannya tua nih. Ya, yang tua itu seperti apa, Pak? Ya, ini masih mempekerjakan di usia-usia 36 tahun, seperti Nokia, Sony, Dell, terus Oracle, dan IBM. Dan ini semua memperlakukan pekerja-pekerja tua sebagai ya analisis, konsultan, dan lain-lain. Tapi anak muda lebih banyak sekarang dipakai oleh perusahaan karena usia produktif mereka itu lebih bagus. Ya. Nah, ini kucuran program dana negara misalkan ya. Kita tahu Inggris dengan melalui Digital of Skill Innovation, ya, kemudian menggelontorkan uang sekitar 1 juta untuk pengembangan digital. Singapura juga sama, membuat pelatihan digital skill, ya, misalkan dengan cara membuat membuat $500 per orang di usia 25 untuk menggali skill-skill yang supaya anak-anak muda itu lebih bagus untuk menguasai skill digital. Sama Indonesia juga ya, dia bikin digital talent scholarship di tahun 2018, menawarkan beasiswa pelatihan keamanan cyber ini dengan Universitas ITB, UI, UGM, ITS, dan UNIVAL. Nggak tahu nih kapan UNIVAL dapat beasiswa dari Indonesia untuk pengembangan platform digital. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat lah ya. Nah, ini strategi menghadapi revolusi 4.0. Apa sih sebetulnya yang harus kita siapkan dalam menghadapi revolusi ini? Ini sebuah
kenyataan yang sudah di depan mata. Bagaimana kita mau menangkap peluang itu, atau bagaimana kita hanya cuma pasrah melihat atau menonton saja. Nah, strateginya yaitu satu, perlu adanya komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Siapa yang harus mengolah ini? Yaitu pemerintah. Dari pemerintah harus mengembangkan bagaimana peran-peran anak-anak muda ini dikenalkan dengan soft skill digital. Ya, bila perlu dunia pendidikan ini sudah mewajibkan teman-teman belajar supaya mengenal era teknologi, pemanfaatannya untuk bidang ekonomi, misalkan teknik, misalkan, atau misalkan sisi lain adalah agama. Itu bisa. Komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital oleh pemerintah harus betul-betul ditingkatkan. Yang kedua, selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, ya. Jadi prototipe teknologi terbaru itu harus terus disosialisasikan, baik itu oleh dunia pendidikan, lembaga pemerintah, atau misalkan lembaga dari industri. Nah, ini penting sekali karena sistem digital itu akan selalu terupdate setiap waktu demi waktunya. Yang ketiga, menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi dan pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Jadi penting kolaborasi, contoh misalkan begini, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar di kota Cilegon, PMA, ya, perusahaan modal asing itu sangat banyak. Tentu biasanya PMA ini senantiasa mengedepankan teknologi terbaru untuk meningkatkan daya produktivitas perusahaan tersebut, supaya lebih memudahkan, supaya lebih cepat untuk melakukan progres-progres pengembangan industrinya ini dilakukan. Oleh karena itu kolaborasi untuk peningkatan di dalam pendidikan perlu ada sertifikat-sertifikat digital skill yang harus mumpuni. Kalau misalkan Unival nanti akan melakukan kolaborasi untuk peningkatan sumber daya manusianya bagi lulusan-lulusan Unival, maka ada sertifikat pendamping. Contoh misalkan selain ijazah dan transkrip nilai, ada sertifikat-sertifikat yang harus teman-teman kuasai di situ. Sehingga nanti industri akan menanyakan, apa selain ijazah yang Anda bisa pahami sebagai peningkatan skill Anda? Ya tinggal jawab saja, saya sudah punya Pak sertifikat untuk program misalkan ikut serta dalam pemahaman pengembangan software digital secara ekonomi atau yang lain-lain. Nah, itu penting ya. Yang keempat, itu kolaborasi antara industri, akademisi, masyarakat untuk mengidentifikasi permintaan dan kesediaan skill bagi era digital di masa depan. Jadi kolaborasi ini penting karena biasanya industri ini akan mencari orang-orang yang pertama adalah yang terdampak di industri. SDM-nya akan mencari orang-orang di sekitaran industri. Tapi bagaimana kalau misalkan di sekitaran industri itu tidak bisa menyerap tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan? Biasanya perusahaan akan mencari melalui dinas tenaga kerja, ya, dan dinas tenaga kerja mengekspos, ya, kemudian kebutuhan dari perusahaan tersebut, sehingga nanti ini bisa menjadi bagian dari kebutuhan industri yang penyebarannya atau pencarian sumber daya manusianya tidak hanya cuma lingkup di terdampak saja. Dan salah satunya teman-teman harus menguasai skill yang harus bisa didapatkan. Yang kelima, menyusun kurikulum pendidikan yang telah masuk ke materi terkait human digital skill. Ini penting ya, dunia pendidikan itu merupakan kawah candra di mukanya teman-teman untuk apa? Untuk menerima selain ilmu, tetapi juga ada skill khusus yang teman-teman bisa harus terapkan. Nah, ini peran dan fungsi baru sumber daya manusia. Jadi, revolusi industri itu, ya, menurut para penelitian dan praktisi manajemen, itu sudah memprediksi skenario bagaimana membentuk, membedakan, dan mengingat karakteristik perubahan yang bisa diantisipasi. Sekarang, di Jepang, ya, saya kemarin melihat YouTube, kaget banget. Di Jepang itu ada satu hotel, di mana hotel itu tidak ada manusianya sama sekali. Dari resepsionis, dari laundry, dari makanan, kafe, semua menggunakan perangkat robot.
Dan luar biasanya tidak ada manusia yang mengontrol itu. Terus bagaimana Pak kalau nanti ada ada kendala sistem, ya, error sistem atau bagaimana? Nah, itu ada yang mengendalikan dari jarak jauh. Hotelnya itu cukup besar ternyata. Jadi yang saya khawatirkan adalah bagaimana peran manusia di Jepang yang sudah digantikan oleh teknologi terbarukan. Bagi kita sebagai manusia, kalau kita dilayani oleh robot, ya, dimudahkan oleh pelayanan sebuah era digital robot begitu, itu sebetulnya sudah, menurut saya sudah wah gitu, bagus. Tetapi ada masalah juga di dalam persoalan masalah pengembangan teknologi, yaitu robot. Robot itu bukan kayak manusia yang punya hati. Jadi nggak bisa robot itu bisa melayani sesuai dengan hati. Ya, jadi ini merupakan sebuah peran bagaimana digital dengan manusia itu sangat berbeda. Oke, lanjut. Saya sudah diantisipasi oleh panitia 5 menit lagi. Ini teknologi, teman-teman. Penerapan di era revolusi industri 4.0, ya, ada perangkat yang kita manfaatkan, sebagaimana kita tahu bahwa teknologi itu harus mempunyai peran seperti input, ya, terus kemudian proses dan kemudian output. Di mana teknologi itu juga dibutuhkan satu sama lain untuk mempermudah manusia, di mana manusia juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kinerjanya. Oleh karena itu, ini sangat penting, ya, tren profesi zaman digital. Apa saja tren-trennya? Apa saja kira-kira yang bisa teman-teman jadikan sebuah pekerjaan di masa depan? Ini, ya, profesi zaman digital. Ada misalkan business analysis, ada software development, ada misalkan IT manager, ada project manager, program manager, ada head of IT. Ya, kebanyakan memang hubungannya dengan IT, tapi jangan salah, kita juga sebagai seorang anak-anak ekonomi bisnis, di sini juga banyak peran anak-anak ekonomi bisnis, terutama SDM, yang mampu untuk mengisi kekosongan tren profesi di zaman digital. Nah, itu teman-teman, terima kasih. Materi yang sudah saya sampaikan, mohon maaf terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Rangga, karena Pak Rangga ini juga sebagai Direktur Utama PT Krakatau Global Solution, memahami itu karakter SDM karyawannya, ya, dan juga peluang bagaimana di Cilegon, terutama di Krakatau Steel, apa yang kira-kira bisa dikembangkan di era revolusi industri 4.0. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator untuk waktu dan tempat. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Supriyadi atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman ketahui, Kota Cilegon itu adalah kota industri, ya, yang mana perindustrian di Kota Cilegon merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita juga wajib bangga karena ini juga berimbas pada UMR di Cilegon yang merupakan UMR yang lumayan besar juga, ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi Pak Supriyadi paparkan juga, banyak sekali lahan pekerjaan baru di era millennials dan digital ini. Seperti banyaknya pekerjaan yang basisnya kreativitas. Hanya dengan satu alat digital, yaitu ponsel, alat yang biasa kita bawa kemanapun, kita dapat menghasilkan uang dengan menggunakan marketplace. Menarik ya teman-teman? Nah, sekali lagi saya infokan ke teman-teman dan rekan-rekan peserta seminar semuanya untuk mengaktifkan kameranya, ya, agar kita saling mengenal dan tahu nih bahwa teman-teman semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng juga. Dan diharapkan untuk mematikan audionya apabila tidak memerlukannya. Oke, untuk seluruh rekan-rekan peserta seminar yang saya banggakan, sebelum kita beranjak ke narasumber selanjutnya, alangkah baiknya supaya kita mengenal terlebih dahulu narasumber kita ini. Nah, narasumber kita yang luar biasa ini bernama lengkap Pak Rangga Pranacitra, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1985 dan saat ini beralamat di Komplek Perumahan Krakatau Steel, Kota Cilegon. Nah, pendidikan terakhir beliau yaitu di MBA atau Master of Business Administrasi SBM ITB dan sekarang menjadi Direktur Utama di PT Krakatau Samudra Solusi. Pengalaman organisasi dan pekerjaan beliau yaitu saat ini kebetulan sedang menjabat sebagai Direktur
di PT Krakatau Samudra Solusi, dan beliau juga pernah menjabat sebagai manajer strategic planning di PT Krakatau Steel Persero Tbk, dan yang terakhir beliau pernah menjadi manajer subsidiaries dan affiliates business management di PT Krakatau Steel. Nah, begitu kiranya untuk perjalanan karir dari narasumber kita. Luar biasa ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Rangga Pranacitra untuk memaparkan materi seminar kita pada hari ini, Pak. Untuk Bapak Rangga Pranacitra, waktu dan tempatnya saya persilakan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Supriyadi, Mas Rifki, Mas Riza, dan teman-teman semua. Saya manggilnya ini ya, teman-teman aja ya. Kalau Bapak Ibu nanti udah ketuaan nanti. Masih muda juga, Pak. Iya, jadi terima kasih atas kesempatannya untuk ya sedikit sharing lah ya mengenai tadi itu SDM di industri 4.0. Nah, kalau dari saya mungkin hanya sedikit menyampaikan dari sisi pemahaman saya gitu ya. Tentunya dari sisi theoretical dan background knowledge teman-teman, dan juga tentunya Pak Supriyadi lebih punya background theoreticalnya juga. Kalau dari saya mungkin sebagian mengenai apa yang saya lihat dan saya dalami di dunia bisnis dan industri sampai saat ini. Izin untuk share screen, atau mungkin ada yang bisa share materi. Siapa? Oke. Udah kelihatan ya? Mas, udah kelihatan Pak Riza, Pak Arif? Sudah, Pak. Sudah, Pak, aman, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, seperti sudah disampaikan Pak Supriyadi tadi, memang industri 4.0 itu intinya adalah mengenai interkonektivitas dan otomasi itu sendiri. Jadi, otomasi di mana sistem fisik itu digerakkan oleh algoritma, dan interkoneksi dari sistem itu sendiri, baik itu di industri dan sosial gitu ya, tergabung melalui yang namanya sistem internet. Ini revolusi industri dari pemahaman saya ya. Jadi semakin ke sini semakin kita lihat dari yang pertama tenaga manusia ke tenaga mesin, lalu revolusi teknologi. Yang kedua ini nih yang sangat memang terasa sekali pergerakannya. Jadi semua teknologi itu booming di second industrial revolution. Yang ketiga, satu teknologi yang sangat penting tapi menggerakkan semuanya, mechanical dan analog ke teknologi digital. Dan yang keempat, ini sebenarnya lebih ke arah interkonektivitas dari semua teknologi yang ada. Jadi semua itu terhubung melalui internet. Nah, kalau bicara di Indonesia sendiri, apakah dari sisi pemerintah itu ada menyambut industri 4.0 ini di Indonesia? Ada. Jadi dari Kementerian Perindustrian dan berbagai kementerian lembaga tuh ada penilaian perusahaan dengan industri 4.0. Jadi dilihat dari manajemen organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi, dan juga operasi pabrik. Mungkin dari teman-teman, karena bahasnya sekarang manajemen SDM ya, sisi dari manajemen dan organization dan juga people and culture ini jadi penekanan, tapi kembali lagi mungkin seperti yang teman-teman ketahui, bisnis atau SDM itu follow the business. Jadi bisnisnya mau seperti apa, SDM tentunya akan melihat bagaimana memfit organisasi yang terbaik untuk bisnis itu sendiri. Nah, sekilas kalau pernah ada penilaian industri 4.0 di sini, memang kesiapan industri itu di berbagai sektor itu belum semuanya mencapai level yang diharapkan ya. Kalau istilahnya ada skornya di sini, tapi saya belum bisa show. Ada skornya hingga 4, dan kalau di berbagai industri itu di setiap sektor itu paling tinggi 2,5 atau malah ada yang 1, jadi itu di awal-awal sebelum COVID ya. Nah, saya nggak tahu nih sekarang dengan hasil asesmen terakhir apakah kesiapan industri ini sudah lebih bagus atau belum.
untuk menyambut 4.0. Cuma kalau yang saya lihat dengan perkembangan dari industri menghadapi COVID ya, ada Zoom dan lain-lain, itu sepertinya embedded dari internet itu sendiri ke semua sektor industri sudah lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini mungkin kalau bicara prinsipal dasar ya, kenapa organisasi. Saya bicara organisasi dan saya akan bicara juga soal karyawan di sini. Jadi yang pertama, tantangannya itu adopsi teknologi baru. Itu nggak mungkin nggak dilakukan karena teknologi baru itu mempermudah banyak hal. Saat suatu perusahaan itu sangat terlambat mengadopsi teknologi baru, dia akan ketinggalan dengan kompetitornya. Jadi dari sisi bisnis dan pengembangan bisnis, sebuah perusahaan itu perlu mungkin tidak instan, tapi secara bertahap dan punya schedule, dia perlu mengadopsi teknologi-teknologi baru. Apalagi perusahaan yang awalnya sudah established. Maka dari itu, perlu ada peningkatan skill dan habit baik dari organisasinya dan juga dari karyawannya sendiri. Nah, tantangan berikutnya, dengan adanya otomasi dan mekanisasi proses ini sendiri, posisi-posisi yang ada di organisasi di perusahaan ini sendiri jadi tidak sebanyak sebelumnya, terutama di entry level. Nah, ini yang perlu disikapi juga oleh teman-teman, baik yang memang nanti akan masuk ke perusahaan, handle di SDM kah, atau di bagian lain, keuangan dan lain-lain, maupun teman-teman yang nanti mungkin mau merintis untuk usaha. Otomatisasi dan mekanisasi proses ini penting gitu ya, karena nantinya pada lama-kelamaan sebagian besar proses itu akan dilakukan secara otomatis. Scheduling, proses, industri manufaktur dan lain-lain, bahkan sales juga itu akan sangat terbantu dengan otomatisasi dan mekanisasi proses. Nah, kecepatan dan efisiensi proses perusahaan ini kembali lagi, perusahaan harus bisa menyikapi ini, karena kalau tidak nanti yang lain-lain yang lebih cepat itu akan melibas bisnisnya gitu ya. Ini berdampak pada hierarki kerja sendiri, makin lama makin berkurang. Jadi mungkin teman-teman tahu ya istilahnya beban birokrasi ya, itu makin ke sini harapannya itu semakin berkurang. Bukan berarti tidak ada sistem pengambilan keputusan ya, tapi di sini tidak ada ditekan seminimal mungkin proses-proses administrasi yang memang tidak krusial untuk perusahaan itu sendiri. Nah, ini membutuhkan perubahan organisasi yang signifikan. Nah, yang terakhir, generasi yang lebih connected, teman-teman sendiri pasti udah sangat-sangat open dengan berbagai macam perkembangan teknologi, cellphone dan lain-lain. Ini pasti akan merasa alien kalau masuk ke sebuah entitas atau perusahaan yang memang kebanyakan masih istilahnya ya minta dibantuin lah kalau bagian komputer dan lain-lain gitu ya. Nah, keunggulannya di sini sebenarnya lebih self-directed. Jadi yang saya hadapi dengan teman-teman di perusahaan gitu ya, itu juga lebih self-directed dalam karir. Yang lebih terlihat itu yang self-directed dalam karir. Maksudnya apa gitu ya? Jadi bukan hanya melakukan yang diinstruksikan saja gitu. Jadi banyak hal yang misalnya mereka juga lebih curious pada hal-hal lain, mereka melihat apa yang ingin dituju, pekerjaan-pekerjaan di misalnya nih di kiri kanannya mereka juga tahu gitu ya. Itu yang saya rasakan teman-teman ini memvalue sendiri, sangat memvalue pengembangan dari dirinya dan juga organisasinya. Nah, ini tadi SDM menghadapi industri 4.0. Seperti saya tadi sampaikan ya, kalau dari sisi organisasi sendiri, itu perlu dilihat bahwa apalagi yang sudah established ya, ini jalannya seperti apa nih, mapping model dan proses bisnis. Kita perlu ubah nggak sih nih organisasi kita sesuai realita bisnis kita? Apakah sebagai contoh, dulu di
di Krakatau Steel ya, saat penerapan SAP gitu ya, sistem komputerisasi semua pembukuan gitu, itu karena prosesnya cukup rapid, tentunya ada dampak pada tenaga kerja yang saat itu sekitar tahun 2010-an ke bawah ya, tenaga kerja yang kelihatannya jadi nggak produktif setelah itu gitu ya, karena dulunya perlu banyak orang, nah sekarang itu sudah computerized, semua sudah terinput dan relatif transparan, proses-prosesnya sudah berjalan. Nah itu yang jadi tenaga kerja tuh jadi yang memang legacy, tenaga kerja dari yang mungkin udah 10-20 tahun yang lalu lebih gitu ya, itu jadi perlu menghadapi realita di mana bisnis prosesnya sudah berubah. Nah, perusahaan juga harus melihat ini, jadi perlu ada mapping dan remapping model dan proses bisnis. Yang kedua juga ini, reimagine model kepemimpinan. Jadi, seperti tadi juga disampaikan Pak Yadi, jadi kepemimpinan, organisasi, dan kompetensi karyawan itu akan berubah dengan industri 4.0 ini. Hierarkinya akan menurun, kompetensi karyawannya akan berbeda lagi, budaya organisasinya perlu lebih cepat dan efisien, dan kepemimpinan ini sangat-sangat penting karena untuk sebuah organisasi yang ingin bertransformasi, apalagi industri 4.0 ini, komitmen dari atas hingga ke bawah itu harus kuat, terutama dari atas. Karena kalau dari atas itu, ya kita mungkin hadapi nanti ya, kalau teman-teman masuk dunia bisnis, kalau komitmen untuk melakukan sebuah inisiatif atau perubahan itu kuat dari atas, itu akan lebih besar chance suksesnya dibandingkan yang dari atas tuh terkesan biasa aja gitu. Itu baik dari sisi bisnis maupun bahkan dari sisi negara ya, itu bisa kelihatan kayak gitu. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas karyawan dan juga organisasi. Jadi organisasi ini perlu memberikan, atau perusahaan memberikan apresiasi, perlu mendorong kreativitas, membuka opsi untuk memberikan masukan-masukan, baik itu kepada atasan maupun kepada entitas SDM-nya sendiri misalnya. Apa sih yang bisa diimprove di organisasi ini? Apa yang bisa lebih baik dari organisasi ini? Nah, mungkin dari 3 hal yang di organisasi SDM menghadapi industri 4.0 ini, teman-teman lihat, saya mungkin nggak terlalu banyak bicara sisi IT-nya atau internetnya gitu ya. Tapi ini yang saya rasakan itu krusial saat ini di bisnis, di organisasi. Jangan sampai perusahaan itu telat untuk berubah model bisnisnya. Jangan sampai budaya organisasi dan kompetensi karyawan itu telat untuk diperbaharui. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, jangan sampai organisasi itu jadi hilang kreativitasnya. Nah, yang berikutnya dari sisi karyawan atau SDM, jadi mungkin sebagai masukan dari secara personally gitu ya, dari kita semua itu. Ini yang mungkin teman-teman sudah lihat sebelumnya, ini mengenai adopsi growth mindset. Jadi, ya ini based on pengalaman personal juga ya, banyak sekali orang-orang yang sudah comfort sebagian gitu ya, baik di perusahaan yang pernah saya jalani maupun juga di perusahaan-perusahaan lain, comfort dengan apa yang mereka jalani sehingga mereka itu lebih ke arah fix, mereka happy dengan apa yang ada sekarang, tapi ketika ada perubahan itu agak susah untuk beradaptasi gitu. Jadi kalau yang urusan istilahnya bikin-bikin materi itu ya paling simpel gitu ya, atau dan lain-lain itu susah beradaptasi gitu. Nah itu yang perlu dipelajari dan perlu diadop oleh teman-teman. Saya yakin teman-teman yang masih muda punya growth mindset ini. Tapi satu lagi, growth mindset ini bukan cuma untuk berkembang ya, karena nanti teman-teman akan menghadapi situasi di mana growth mindset ini itu bisa menerima feedback dari lingkungan. Jadi kalau istilah kami di perusahaan tuh jangan baperan amat lah gitu. Growth mindset ini penting karena untuk berkembang itu kadang-kadang feedback dari sekitar kita itu nggak sopan-sopan banget gitu. Jadi kita perlu sikapi ini dengan baik gitu. Yang kedua, adaptif dan suportif terhadap perubahan. Ini tie-in juga nyangkut juga ke yang pertama tadi. Jadi penting untuk kita mengikuti bagaimana karyawan
saat misalnya organisasi melakukan remapping model dan proses bisnis dengan tujuan yang baik, kita perlu support juga perubahan yang dilakukan organisasi tersebut gitu. Misalnya kita perlu menguasai berbagai skill digital dan lain-lain, itu penting untuk dilakukan. Dan yang berikutnya juga literasi data, teknologi, dan manusia. Nah, mungkin literasi data ini bagaimana menyimpulkan data yang ada, nanti teman-teman yang kerja di misalnya di SDM bisa juga tuh ngelihat tuh bagaimana nih demografi dari perusahaan saya nih cocok nggak sih kira-kira dengan model bisnis saya gitu. Atau saya perlu melakukan remapping lagi dari organisasi saya. Teknologi ini juga penting karena sebagai contoh gitu ya, kalau di perusahaan itu misalnya sales itu mungkin nggak harus dia lapor masuk ke kantor gitu ya. Malah beberapa itu mereka dilengkapi di HP-nya dengan aplikasi untuk mereka tuh bisa absen di aplikasi itu. Lalu mereka bisa lihat, oh ada order dari customer atau ada permintaan order dari customer di aplikasi itu. Semua bisa dilakukan bahkan dari aplikasi itu, dan itu didukung oleh organisasinya. Organisasinya juga menyiapkan tuh platform atau software yang mendukung untuk karyawan itu bisa bekerja sesuai dengan teknologi yang diinginkan. Yang ketiga itu literasi manusia. Nah, teman-teman yang sekarang ini masih di fase kuliah, atau mungkin udah mulai masuk ke dunia kerja, itu perlu juga memahami variasi dari tipe manusia yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi istilahnya tuh bukan cuma managing people, kita managing our boss itu juga penting, managing our network itu juga penting gitu. Di sekitar kita itu sendiri, teman-teman yang ada sekarang nih, teman-teman ada nih di baik itu di ruang kampus, baik itu di ruang belajar melalui Zoom dan lain-lain, itu bisa jadi aset tergantung dari bagaimana teman-teman memanfaatkan itu gitu ya. Mungkin sekarang nggak kelihatan, tapi 5-10 tahun lagi nih, saat kita udah terpencar-pencar nih, mungkin kita akan, saya ada kebutuhan ini nih. Kebetulan saya ingat nih, si A nih, dia sekarang kayaknya lagi handle urusannya bagian ini nih, saya bisa kontak dia nih. Itu bisa sangat ngebantu tuh, kalau menjalin hubungan, dibandingkan misalnya belum kenal sama sekali, tapi dengan yang kenal sekarang itu bisa jauh lebih bagus dan cepat. Itu di saat ini kalau masih kuliah ya. Tapi kalau sudah kerja, tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan literasi manusia tadi, networking dan lain-lain itu sangat penting untuk kita. Dan yang terakhir ini tentunya tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Pak Yadi ya, memiliki keterampilan industri 4.0 seperti kreatif, koordinatif, service oriented, dan solution oriented. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih bedanya yang item-item yang saya list ini dengan secara umum di perkembangan bisnis sejak dulu gitu ya. Kalau yang saya lihat ini, keterampilan di industri ini, lalu literasi, adaptif dan sportif, dan adopsi growth mindset ini sesuatu yang unik, diperlukan, dan sangat-sangat diperlukan saat ini gitu. Kalau dulu kita bekerja di sebuah bisnis, misalnya di manufaktur gitu ya, kita mengoperasikan suatu alat dan itu belum terhubung banget dengan berbagai macam otomatisasi dan lain-lain, itu mungkin nggak terlalu jadi ini. Kalau saya dari masuk kerja sampai saya pensiun, yang saya lakukan misalnya hanya satu hal yang monoton itu terus gitu ya, dan tetap bisa survive hidup saya, ya mungkin itu saat itu bisa gitu loh. Tapi kalau sekarang udah susah, udah banyak hal yang sudah diotomatisasi gitu ya, banyak hal yang sudah langsung bisa dikontrol kinerjanya melalui internet gitu. Kayaknya hal-hal seperti ini, kreatif, koordinatif, service oriented, dan solution oriented, ini sangat kuat dampaknya pada era industri 4.0 sekarang. Mungkin itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya,
Baik, Pak Rangga, terima kasih kepada Bapak Rangga yang sudah memaparkan materi tentang diskusi kita, yaitu bagaimana cara menghadapi revolusi industri 4.0. Tadi seperti yang Bapak Rangga sampaikan bahwa teknologi baru itu mempermudah banyak hal ya Pak, seperti mempermudah pekerjaan kita, mempersingkat waktunya, dan maka dari itu perlu skill dan habit kita untuk menghadapi teknologi tersebut, karena nantinya pada lama-kelamaan pasti semuanya akan berbasis teknologi. Betul. Ya, baik teman-teman semuanya, rekan-rekan seminar pada hari ini, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand melalui aplikasi Zoom, dan nanti saya akan memilih dan menyalakan mikrofonnya. Yang ingin bertanya wajib on cam, dan kami hanya memberikan kesempatan kepada penanya untuk menyampaikan satu pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, silakan untuk Mas Nasrudin. Ya, terima kasih kepada moderator ya yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menanyakan satu hal. Mungkin ini juga menjadi persoalan lagi ya. Maksudnya saya ingin menanyakan ke Pak Rangga ya. Memang kan program pemerintah sekarang kayak seperti beasiswa full sarjana kan salah satunya untuk membangun SDM yang unggul ya bagi masyarakat Cilegon, dan juga tentunya diharapkan mampu bersaing dengan pekerja-pekerja lainnya di luar Cilegon. Nah, dalam pandangan saya, terutama untuk kita yang baru lulus dari perguruan tinggi ataupun sekolah, terkadang ada banyak kompetitornya. Nah, sedangkan sementara dari industri itu kan membuka lowongan pekerjaan itu ada kualifikasi khusus ya. Dalam hal ini misalkan pengalaman yang diutamakan. Nah, biasanya kan dicantumkan tuh pengalaman 3 tahun diutamakan. Nah, sementara kita yang baru lulus dari pendidikannya tetap ada sedikit ruang kita untuk ingin di posisi tersebut, karena tadi dari perusahaan pun ada kualifikasi khususnya. Jadi kita tuh tetap terkendala di situ karena perusahaan juga memprioritaskan yang sudah berpengalaman, sementara kita yang baru lulus tidak memiliki pengalaman apapun. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak sendiri, punten Pak Rangga? Ya, baik Pak Rangga, mau langsung dijawab apa kamu langsung jawab ya? Ya, mungkin Pak Nasrudin ya. Ya. Sebenarnya kalau kebutuhan dari perusahaan itu bervariasi ya. Yaitu saya sendiri dulu masuk perusahaan itu belum ada pengalaman sama sekali. Dan waktu itu juga teman saya juga beberapa juga nggak punya pengalaman tuh. Banyak juga yang nggak punya pengalaman gitu. Ada yang punya pengalaman juga. Tapi kalau yang saya lihat, sebenarnya kalau bicara rekrutmen ya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, biasanya memang mereka itu akan announce, mereka itu akan request gitu ya, dan itu mostly juga tidak terkotak-kotakan ke yang harus pengalaman. Itu dari pengalaman sih biasanya gitu. Yang jadi susah Mas Nasrudin ya, ini mungkin realitanya itu saingannya banyak kan. Mau itu nggak pengalaman pun saingannya banyak kan. Pasti itu yang dilihat kan. Jadi ya paling saya ngelihatnya sih masih banyak rekrutmen perusahaan yang meminta itu tidak harus pengalaman. Cuma apa sih yang jadi membedakan kita gitu nantinya gitu ya? Ya berbagai faktor gitu. Kayak misalnya kondite apa istilahnya, ya paling gampang lah IPK kita berapa sih? Itu paling gampang. Terus yang kedua, pengalaman kita apa aja gitu. Nah, saya nggak bilang pengalaman organisasi itu akan berdampak atau enggak ya, karena pengalaman kerja itu yang saya rasakan yang paling
berdampak nantinya ya setelah berapa tahun. Tapi kalau entry level sesungguhnya itu bagaimana kemampuan kita, track record kita selama kita belajar gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti Pak Yadi bisa lebih banyak lah mungkin menilai dari situ. Terus yang kedua sendiri, bagaimana nanti kalau dalam urutan sebuah rekrutmen tuh kita menyajikan tanda kutip diri kita tuh ke rekruter. Nah itu penting tuh. Kayak tadi item-item, apakah Anda karyawan yang dibutuhkan di perusahaan kami, itu perlu dilihat tuh satu persatu. Apakah kita update dengan kondisi industri saat ini, kita kenal nggak sih industrinya gitu ya. Itu penting karena kalau saya lihat sih masih banyak sih perusahaan yang rekrut tuh nggak harus pengalaman gitu. Cuma saingannya banyak. Itu realitanya. Gitu mungkin. Siap Pak, atur nuhun Pak, tanggapannya Pak. Ya. Oke. Gimana Mas Nasruddin? Udah terjawab ya pertanyaannya? Oke. Buat teman-teman yang mau nanya lagi boleh bisa langsung acungkan tangannya. Nah, di sini ada satu lagi nih, Mbak Weni Rismawati ya. Boleh Mbak Weni Rismawati? Oh, sudah on cam ya? Langsung nyalakan mikrofonnya, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, saya punya 2 pertanyaan untuk kedua pemateri. Yang pertama saya bacain dulu untuk Pak Supriyadi ya. Menurut Pak Supriyadi, sebagai tenaga pengajar juga, revolusi 4.0 ini berpengaruh nggak sih dalam dunia pendidikan gitu? Terus yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan dengan revolusi industri 4.0 itu seperti apa? Selanjutnya untuk pertanyaan kepada Pak Rangga, gini, sebagai direktur perusahaan, Pak Rangga akan lebih memilih karyawan yang memiliki grow mindset atau fixed mindset jika grow mindset-nya itu karyawan tersebut tidak fokus pada pekerjaannya dan tidak mempunyai spesifikasi kemampuan, tapi dia mau banyak belajar gitu. Sedangkan si fixed mindset ini memiliki spesialisasi kemampuan dan fokus pada satu kemampuannya itu, gitu. Lebih sebagai pengusaha dan direktur perusahaan gitu, lebih akan memilih yang mana? Terima kasih. Oke, baik Mbak Weni atas pertanyaannya. Ini luar biasa, ada 2 pertanyaan, satu untuk Pak Supriyadi dan satu lagi untuk Pak Rangga ya. Ya, boleh Bapak mau dijawab Pak Supriyadi dulu atau Pak Rangga dulu? Silakan. Oke, saya izin menjawab terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya apa, ada pengaruhkah revolusi industri itu ya kaitannya pendidikan dengan di luar? Ya jelas pasti ada pengaruhnya, sangat besar pengaruhnya. Sehingga begini, dunia pendidikan itu kan teman-teman belajar banyak terkait dengan bagaimana menimba ilmu di dalamnya. Terutama lagi teori itu tidak hanya terus kita harus dapatkan di dalam kampus, tetapi di luar kampus pun kita harus bisa coba untuk menerka. Perkembangan teknologi pun harus diimbangi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pengembangan teknologi digital itu kan platformnya sudah banyak. Salah satu contoh misalnya begini, di dunia pendidikan kita tahu ada platform digital yang namanya Ruang Guru. Ruang Guru itu platform yang menurut saya bagus dalam dunia pendidikan karena bisa merekrut tenaga pengajar di luar dari dari yang biasa kita tahu. Misalkan ada tempat kursus-kursus ya yang platformnya langsung konvensional, contoh orang datang terus kemudian dia belajar. Nah, tetapi ini tidak menjadi hal yang baru lagi. Ternyata ada aplikasi yang cukup kita bayar platform tersebut selama 1 bulan, adik-adik kita atau misalkan siapapun itu, saudara kita, itu belajar langsung di dunia digital. Bahkan kita juga bisa kok memanfaatkan era digital ini di kampus.
Kenapa? Setidaknya contoh misalkan gini, ketika teman-teman nanti lulus dari kampus Unival, itu tidak cuma hanya mendapatkan ijazah dan juga transkrip nilai saja, tetapi ada skill yang harus mampu teman-teman bisa dapatkan. Dari mana? Dari platform-platform pelatihan. Salah satunya misalkan contoh begini, kalau misalkan di perusahaan itu membutuhkan yang kaitannya dengan kebutuhan SDM, ya, kita bagaimana bisa mampu untuk mengisi kekosongan, sedangkan perusahaan itu mengedepankan ya persyaratan-persyaratan yang begitu banyak. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus membuka, mulai sekarang ya harus membuka bagaimana kampus Merdeka Belajar itu sudah jadi terapan untuk menggapai era-era revolusi 4.0. Tapi kalau kampus misalkan itu tidak membuka kesempatan teman-teman, salah satunya adalah untuk mudah dalam belajar, kemudian mudah melakukan upaya untuk penelitian dalam belajar, rasanya ini ke depan akan menjadi PR berat gitu bagi dunia pendidikan. Bukan hanya cuma di Unival, tetapi di kampus-kampus lain. Sudah mulai bagaimana kampus lain itu sudah menerapkan digitalisasi. Teman-teman kan sekarang kalau misalkan masuk kuliah, dosen kan di absennya udah lewat pakai si akad tuh ya. Itu si akad aja udah mencerminkan bagaimana era digital di dunia pendidikan sudah masuk. Tapi tadi terapan-terapan pendidikan itu nggak mesti hanya cuman dalam persoalan teoritis saja, tetapi ada platform digital yang kawan-kawan sudah mulai kuasai. Apalagi sekarang eranya sudah basis digital. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Supriyadi atas jawabannya. Bagaimana Bapak? Mau langsung jawab untuk pertanyaan selanjutnya? Boleh, tapi mungkin Bu ini ada tanggapan tadi atas Pak Supriyadi. Cukup sih Pak, ya berarti memang apalagi sekarang udah basisnya digital, jadi banyak platform digital untuk belajar gitu ya. Cukup. Ya. Ya mungkin menanggapi yang tadi ya mengenai fix dan growth mindset, ini sebenarnya ada definisi atau penafsiran yang mungkin perlu diluruskan gitu ya. Jadi kalau orang yang tadi Mbak Weni bilang itu growth mindset tapi dia kemana-mana gitu, itu harus dilihat itu sebenarnya. Karena definisi yang fix ya, itu mudah menyerah terhadap tantangan. Salah satu definisinya itu. Jadi sesuatu yang baru ya udah dia nyerah gitu. Nah jangan-jangan orang yang kemana-mana itu juga sebenarnya nyerah gitu loh. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya bukan growth gitu, bukan niatnya untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Itu satu ya. Dan yang hal lain tadi, kalau orang yang fix tapi lalu spesialisasinya dalam, mungkin bukan fix juga itu, tapi dia memilih untuk spesialisasinya sangat kuat ya. Kayak misalnya, saya nggak akan berani bilang seorang dokter spesialis itu seorang yang fix mindset. Karena itu abis-abisan itu orang yang nggak kalau udah spesialis itu bisa dibilang effort yang dikeluarkan itu sangat-sangat banyak gitu ya. Belajar banyak hal baru dan dia most likely dia nggak gampang nyerah sama tantangan. Jadi sebenarnya ada definisinya dan tafsiran sendiri ya atas fixed mindset dan growth mindset tadi gitu loh. Jadi kalau yang tadi dibilang fix bisa jadi itu growth. Tapi yang dibilang growth itu sebenarnya bisa jadi fix kalau secara definisi tadi gitu. Dan kalau saya bisa nambahin juga, mindset itu dilatih ya. Jadi ada yang memang bawaan, ada juga yang perlu dilatih gitu. Jadi misalnya dari orang yang dominan fixed mindset dan ingin dirubah atau ingin mengubah dirinya gitu ya, ya mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui gitu ya. Jadi bagaimana dia mungkin perlu ngeliat dulu nih apa benefit dari perubahannya gitu kan. Dia perlu lihat dulu, perlu dikasih tahu, atau kita kalau kita merasa masih fix, kita lihat dulu nih benefitnya apa gitu kan. Dan coba deh, yuk setelah itu mungkin tahapan berikutnya kita gerak nih. Setelah ngelihat kita gerak, kita mau ngapain sih? Kita coba deh lakukan ini gitu ya. Dan yang ketiga, itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita jalani
harapannya sampai tuntas tuh, sampai kita saya udah paham nih kayak gini gitu. Jadi growth mindset tuh bukan orang yang tadi itu pindah-pindah, nggak itu juga definisinya gitu. Tapi dia bisa nggak menyerah terhadap tantangan. Orang yang pindah-pindah tuh nyelesain nggak isunya gitu. Kalau dia cuma pindah-pindah doang karena dia udah capek, udah males gitu kan. Kalau dia pindah-pindah karena dia ngelihat saya harus bisa membagi pekerjaan ini, tapi selesainya nanti bisa kok kelihatan semua gitu. Itu mungkin masih bagus, itu masih growth mindset gitu, karena dia punya keinginan untuk menyelesaikan gitu. Mungkin gitu, Mbak Weni. Ya, terima kasih Pak Rangga. Bagaimana Mbak Weni, ada pendapat? Cukup sih. Sudah cukup. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Weni atas 2 pertanyaannya. Kebetulan terima kasih juga kepada Pak Supriyadi dan Pak Rangga telah menjawab pertanyaan dari Mbak Weni. Untuk selanjutnya ini ada yang mau bertanya lagi? Silakan raise hand, langsung saya tunjuk untuk namanya. Ya, teman-teman. Mas Rizal mau nanya ini? Oh iya nih, Silakan Mas Rizal. moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Bapak Rangga, termasuk khususnya yang sebagai direktur. Jadi Pak, memang ada keresahan dalam diri kita, khususnya masyarakat Kota Cilegon, dalam hal yaitu ketenaga kerjaan. Menurut saya akan adanya revolusi industri 4.0 dan bahkan sekarang sudah ada tuh yang saya searching di browser, udah 4.0 gitu loh. Artinya ada memang dampak terhadap manusianya gitu. Kalau kita sebut khususnya di perusahaan. Contohnya ya memang di perusahaan itu bergerak di bidang produk, membuat produk, artinya dari bab mesin-mesinnya atau lain sebagainya begitu. Karena memang yang seharusnya membutuhkannya sekarang sudah digantikan oleh alat. Nah, kemudian di dalam masyarakat Cilegon khususnya kesadaran tersebut belum terlihat dari Cilegon khususnya. Kemudian daripada pemerintah juga. Karena kenapa? Banyak memang program ataupun formula yang dibuat oleh pemerintah itu belum efektif. Contohnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Salah satunya adalah Disnaker. Karena saya sebagai alumnus juga merasakan bahwasannya Disnaker ini hanya menjalankan program saja gitu loh, program dari pemerintah, tapi tidak memikirkan untuk ke depan. Artinya, contohnya dari sekian banyak alumnus BLK Cilegon khususnya itu persentase kerjanya sedikit. Karena kenapa? Semua program yang dijalankan, contohnya kayak pelatihan, ilmu yang kita dapat dalam 1 bulan itu, atau memang bahkan 1 tahun atau ya 3 bulan, artinya itu hilang, sia-sia. Karena apa? Kita selalu nggak tahu bakal kemana. Oke lah, prospek kerja di Snaker itu programnya menciptakan pekerja dan lapangan kerja. Nah, itu nggak efektif. Karena kenapa? Untuk mempersiapkan pekerja tersebut, di Snaker itu belum punya peluru, artinya yang memang di Snaker itu sudah berafiliasi dengan perusahaan di sekitar Cilegon, khususnya semua perusahaan Kota Cilegon. Akan apa tujuannya? Untuk penekanan terhadap pengangguran di Kota Cilegon khususnya. Bisa saling sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan juga memang masyarakat yang punya power. Contohnya, ada seorang ataupun manajer ataupun yang memang direktur dari masyarakat Cilegon yang bisa untuk penyerapan
penerapan tenaga dari kota Cilegon, karena dia memang untuk kesadaran sepenuhnya Pak. Bagi saya, pendapat saya begitu. Karena kenapa? Memang kalau kita bandingkan dengan univ-univ yang di luar sana itu, kita di bawah semuanya. Karena mereka ya entah karena pemerintah itu mendukung, artinya sadar gitu. Yang pada intinya Kota Cilegon itu belum melek akan hal itu, kesadaran dari pemerintahnya ataupun dari kitanya sendiri. Jadi ya sekarang apa tadi yang saya lihat itu dari indeks mahasiswa. Pertanyaannya ya gitu Pak. Pertanyaannya bagi saya revolusi industri itu ada dampaknya kepada manusia. Artinya manusia itu tersingkirkan oleh teknologi tersebut. Nah, dari situ mulailah ataupun pengangguran itu bakal meningkat tinggi juga gitu. Akan tetapi memang kita butuh. Jadi itu Pak pertanyaan Pak. Ya, mungkin Pak Rizal, kalau saya mau bicara sedikit dari cita-cita negara ya. Jadi kalau teman-teman tahu Khatib Basri ya, itu saya pernah ngikuti kuliah dia gitu ya. Dia bilang Indonesia itu jangan sampai terjebak di middle income trap. Kita ini sekarang kelas menengah ya, bisa dibilang lah kelas menengah nih. Apa yang maju? Korea, Singapura, Jepang, itu maju gitu ya. Jangan sampai sumber daya alam kita habis. Kita masih di middle income. Nah, kalau negara-negara yang disebut miracle tuh kayak Korea Selatan dan lain-lain itu tanpa ada sumber daya, mereka tuh hidup, mereka ngembangin posko. Ini Krakatau Posko, tahu ya yang di Cilegon nih. Posko dulu dibangun dengan apa coba? Ya, tahu. Dengan duit dari Jepang, ganti rugi atas semua kekacauan, kehancuran yang mereka timbulkan di Korea. Itu dari situ duitnya. Jadi mereka bangun posko tuh dengan itu. Dan sekarang mereka udah establish dengan sangat baik lah di kancah global, termasuk di Indonesia. Nah, itu miracle-nya. Nah, di kita, Indonesia, Korea 40 juta orang ya. Di kita Indonesia 280 juta nih sekarang. Pemerintah itu juga deg-degan sebenarnya. Jangan sampai nih kita terjebak di middle income trap. Satu. Saat apalagi, tadi Pak Supriyadi udah ngomong soal bonus demografi ya. Jangan sampai nanti SDA kita udah mulai habis nih. Entah itu batu bara, entah itu nikel, entah itu bauksit misalnya, aluminium. Itu udah mau habis, kita masih di middle income. Dampaknya apa coba? Ya, kita akan tetap stuck di sini ya, itu satu. Dari sisi negara, cita-citanya itu. Makanya saya dari sisi bisnis ya, cuma saya mencoba melihat dari sisi negara juga gitu. Kalau teman-teman ngelihat, misalnya nih, pemerintah itu ada utang lah, ada segala macam, mungkin ada juga cita-cita luhurnya itu untuk mengembangkan Indonesia gitu loh. Jadi semua program-program yang dijalankan itu cita-cita luhurnya itu biar kita tuh makin taraf hidupnya meningkat gitu ya. Nah, taraf hidupnya meningkat itu bagus apa enggak sebenarnya? Kalau teman-teman lihat di Singapura atau Korea, Singapura aja yang paling dekat gitu ya, itu generasi tuanya, umur 70 bahkan 80, itu banyak loh yang bersih-bersih. Misalnya nih, di restoran, orang habis makan tuh mereka bersih-bersih. Sampai seperti itu gitu, karena mereka tuh udah, istilahnya negara maju yang tidak punya kompetensi, ya sudah lewat tuh mereka gitu. Nggak akan seperti itu gitu ya. Padahal gitu negara maju loh. Istilahnya bisa dibilang itu negara maju. Nah, kenapa saya bawa pembahasan ini gitu ya? Kalau kita bicara di ekosistem di Cilegon, pastinya dari Pemkot gitu ya, atau pemerintah di daerah,
itu juga kan saling mencoba mungkin balancing ya dengan industri di dalam. Kalau teman-teman lihat gimana sih ningkatin taraf hidup atau GDP lah istilahnya gitu. Investasi masuk. Nah, kalau investasi masuk, pasti hitung-hitung dong orang yang mau buka bisnis di sini. Kalau gua misalnya mau bangun ini, nanti ekspektasi revenue segini, cost-nya segini, tenaga kerja yang diperlukan segini. Gitu kan. Oke, masuk dia. Tapi kalau misalnya dari Pemkot atau Pemdanya sangat-sangat agresif atau memaksa gitu ya, harus segini gajinya, harus segini orangnya, mereka juga harus hati-hati karena yang tadinya mau masuk dari luar mungkin jadi mikir lagi nih, waduh gimana ya gitu. Nah di Cilegon sendiri bahkan dengan UMR yang tinggi tadi ya, seperti disampaikan Pak Supriyadi, itu investasi tetap masuk. Lotte misalnya besar itu, 50 triliun kalau nggak salah masuk investasi di Cilegon sini, itu akan masuk gitu. Jadi sebenarnya ini balancing antara kebutuhan dari industri, investasi yang diperlukan, dan juga tentunya kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita bicara di Snaker, tentunya bukan pada tempatnya saya bicara ya Mas Rizal ya, saya untuk bilang A, B, C mengenai di Snaker atau pemerintah gitu. Tapi yang saya bisa rasakan memang di satu sisi pemerintah daerah memahami gitu ya bahwa orang-orang itu harus semua karyawannya, semua warganya itu perlu diberdayakan gitu. Cuma seberapa cepat nih berubah nih demografi ini terhadap perkembangan bisnis yang terjadi gitu. Makanya kalau dibilang tadi BLK-nya mungkin penyerapannya masih belum maksimal atau gimana ya, mungkin bisa dilihat kembali ya. Saya nggak bisa bicara karena mengatasnamakan Disnaker atau apa ya. Mungkin programnya apa nih yang cocok fit in untuk industri. Industrinya nyerap nggak? Industrinya lagi perlu nggak saat itu gitu. Nah, di sisi lain juga perlu dilihat bahwa industri itu juga tidak hidup dalam ekosistem lokal Cilegon aja gitu. Mereka juga harus ngejual keluar gitu. Mereka harus bisnis di luar. Itu yang jadi tantangan ya kalau dari industri. Karena gini, kalau industri itu pada posisi bahwa kalau mereka bangkrut, pemerintah akan wah menyayangkan tapi ya udah gitu titik gitu. Tapi kalau pemerintahnya sampai bangkrut, nggak ada bisnis yang berkembang gitu, wah itu bubar semua gitu. Jadi memang dari sisi ini industri itu kadang berhati-hati gitu ya, karena mereka tuh bukan prioritas pertama tuh dalam sebuah negara. Mereka penting, tapi bukan mereka yang paling utama gitu. Yang paling penting ya pemerintahnya sendiri harus sustain gitu ya. Pemerintahnya harus jalan gitu. Dan untuk bisa jalan, ya perlu komitmen bersama dari kita nih. Kalau saya sih, saya pernah bilang ke teman-teman, ini juga mungkin masukan buat kita semua gitu ya. Jangan mati umur 25, tapi dikubur umur 75. Banyak tuh, kayak gitu. Kalau teman-teman masuk dunia kerja nanti akan banyak lihat tuh. Mati umur 25, dikubur usia 75. Nah, jangan jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rangga atas jawabannya. Gimana Mas Rizal? Sudah cukup mewakili ya? Baiknya? Ada yang mau ditambahkan apa sudah cukup Mas Rizal? Udah ya? Ya sedikit kebacahan lah. Sudah kok, sudah. Karena ini waktu sudah menentukan pukul 14.50 ya Pak ya. Untuk pertanyaannya di sini saya close ya. Oke, terima kasih kepada para penanya yang sudah bertanya, yaitu Mas Nasruddin, Mbak Weni, dan Mas Rizal ya atas pertanyaannya. Oke. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang saya banggakan, kita sudah mengetahui ya apa sih revolusi industri 4.0 itu, dan bagaimana cara perusahaan menghadapi revolusi industri 4.0.
yaitu upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksinya berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Nah, mengapa sih kita harus siap dalam revolusi industri ini? Karena selain mengurangi biaya produksi, karena mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menggunakan teknologi juga dapat meningkatkan hasil produksinya. Teknologi juga dapat meningkatkan pendapatan nasional karena bisa memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Oke, begitulah kiranya materi yang telah dipaparkan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Sebelum seminar ini diakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu kepada dosen pengampu kita, Bapak Supriyadi Eskom dan MM, yang sudah memberikan saran dan insight baru di seminar hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Rangga Pranacitra ya, selaku Direktur dari PT Krakatau Samudra Solusi, gitu, luar biasa. Dan juga saya nggak lupa untuk terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Harapan saya semoga dari apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin, amin ya robbal amin. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka sebelum saya kembalikan kepada MC, izinkan saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penutupannya sangat menarik banget ya teman-teman. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih banget teman-teman semua yang udah join. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Supriyadi Eskom MM selaku dosen manajemen SDM. Terima kasih kembali juga kepada Bapak Rangga Pranacitra selaku Direktur Utama PT Krakatau Samudra Solution. Makasih Bapak-bapak semua teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk join, untuk ngasih materi, dan teman-teman semua yang udah nanya juga, makasih banyak. Semoga ilmunya semua bermanfaat. Karena waktunya juga sudah mepet dan akan ada seminar selanjutnya. Mungkin seminarnya sampai di sini aja. Saya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalnya banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih sekali lagi semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rangga. Mohon izin. Baik teman-teman semuanya, seminar kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya pada teman-teman semuanya, wabil khusus Pak Rangga yang sudah membersamai kita selama 2 jam ke depan ini. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan, semoga ilmunya menjadi barokah, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya sebagai dosen pembimbing mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah sukses menyelenggarakan kegiatan seminar online sumber daya manusia pada hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan di seminar online selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang para Pak Yadi. Terima kasih Pak.